Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan baik-baik aja. Oke guys, gimana libur kalian selama 2 hari? Pastinya pada healing kan ya. Nah kali ini gue nggak bisa healing, nggak bisa bikin konten di jalan karena si Blacky lagi sakit guys. Kira-kira apa sih penyebab dia sakit? Ya, nanti bakal gue bahas di video kali ini. Dan semoga apa yang ada di video ini bisa bermanfaat juga buat kalian. Sebelum kita lanjut, gimana kalau kalian sempetin buat subscribe, like, dan klik tombol lonceng guys, biar kalian dapat notifikasi video terbaru dari gue. Jadi kemarin itu pas gue Sunmori itu ternyata motor tuh sebenarnya lagi trouble ya guys ya, tanpa gue sadari. Nah, sadar itu ketika Sabtu malam ya guys, waktu motor mau gue pakai buat naik ride ya. Jadi mau buat motor-motoran malam, ternyata motor berkendala. Kendalanya itu pertama dia keluar oli dari samping sebelah kiri guys, tepatnya di ini dia di baut sepul atau lubang manet di sini ya guys ya. Jadi ini kendor. Tadinya posisinya nggak begini, tapi lurus. Jadi pas gua kencengin, ternyata longgar banget. Akhirnya bisa sampai ke sini gitu ya guys ya. Nah ternyata olinya keluar dari pinggiran ini. Nah ternyata masalahnya bukan itu aja, tapi masalahnya ada lagi. Tapi gua bakal bahas ini aja dulu. Jadi olinya keluar dari sini mumprat tanpa gue sadari. Akhirnya terpaksa gue bongkar dong body-bodinya. Nah ini dia bekasnya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri bekasnya. Tentunya banyak banget ya guys ya. Awalnya sih gue pikir radiator, taunya oli. Oh ya maaf ya kalau sekiranya sekeliling kelihatan kalian berantakan, karena emang rumah gua kecil ya guys ya. Maklum perumahan rakyat. Nah jadi sempat keluar oli dari pinggiran itu, lubang magnet itu, karena dia kendor guys. Kalau ini udah gua kencengin ya, otomatis oli pun berkurang ya, berapa mili. Ternyata penyakitnya bukan itu aja, masih ada lagi, yaitu ini dia. Nah, ini udah gue kendorin, dan air radiatornya juga udah gue kurangin. Nah, jadi si sensor, kalau ini namanya sensor thermos, pokoknya itulah intinya sensor panas yang ada di radiator. Fungsinya dia untuk mengukur suhu ya guys. Jadi kalau suhu tinggi, otomatis kipas bakalan nyala. Jadi buat kalian kalau kipas nggak nyala, sebaiknya kalian cek benda ini dulu guys, si pengukur suhu ini atau termostat gitulah. Sorry gue nggak bisa bahasa Inggris ini. Inilah, ya itu kalian cek dulu. Nggak perlu berpikiran negatif dulu tentang bahwa kipasnya yang nggak nyala. Bisa jadi si ini yang nggak nyala ya guys ya. Nah, cara ngeceknya itu gampang banget. Ini dia, ini ada soket nih. Nah, soket ini kalian jumper aja guys. Kalian jumper dari lubang 1, lubang 2 ini kalian masukin bisa kabel atau kawat. 2 lubang ini udah kalian jumper dan kipas nyala. Udah dipastikan ini yang mati ya guys ya. Sebenarnya di Ninja 250 karbu ini ada sih 2 termostat atau sensor yang ada di sebelah sana. Tapi kalau umpamanya pas di jumper di soket ini kipas nyala, otomatis yang sebelah sana pasti aman. Yang bermasalah ini. Dan cara kedua buat ngeceknya, ini kalian sambungin ke soket begini, kalian sambungin, kalian pasang lagi, terus kalian korek ya, kalian bakar. Jika kalian bakar dia udah panas, terus kipas nggak nyala, udah fix, ini juga udah bakalan mati ya guys ya. Artinya udah nggak bisa dipakai. Jadi 2 tips cara itu bisa kalian pakai buat ngecek termostat. Nah sempat gue pikir
motor gua cuman kendalanya di sini doang, ternyata di termostat juga. Untuk harga sendiri sih lumayan mahal guys ya. Untuk orisinilnya di kisaran 700.000. Kalian bisa cek di Shopee juga kalau kalian nggak percaya, ini harganya 700.000. Kecil segini ya guys ya, 700.000, gila. Buat gaji-gaji WMR seperti gua lumayan juga ya guys ya. Nah, oli juga udah berkurang. Radiator juga ternyata radiator juga pas gua cek kotor banget ya guys ya. Jadi kotor banget air radiatornya. Nih gua tunjukin. Sorry videonya miring-miring karena emang maklum pemula juga. Nah, ini bisa kalian lihat posisinya karat gini kotor, dan di dalamnya pun ini gue zoom. Nah, kotor banget. Nih kalian bisa lihat kotorannya. Gila, kotor banget. Ini masalahnya itu banyak banget ya guys ya. Yaitu tadi pertama oli yang muncrat dari baut magnet atau baut spool itu. Biasanya sih kalau baut itu fungsinya juga buat ngukur apa ya, jadi kalau seher itu biar berdiri sentrik gitulah ya. Itu yang gue tahu sih, gue juga nggak terlalu banyak tahu tentang motor, cuman yang gue pahamin aja sedikit. Jadi kendala motor gue itu banyak banget ya. Ya pertama itu, terus pengukur suhu ini dia, sama radiator yang kotor. Padahal motor jarang dipakai loh guys ya, dipakai cuman ya emang berapa minggu yang lalu itu motor cuman dipanasin aja. Dan minggu kemarin itu baru gue bikin konten, ternyata motor bermasalah. Yang gue bingungin itu, ini motor kalau dipakai setiap hari, dipakai touring jauh itu nggak pernah bermasalah ya guys ya. Tapi malah justru kalau ditaruh di rumah didiemin begini malah banyak masalah. Gue sendiri aja bingung. Ini aja gue budget gue total lumayan juga ya guys ya, buat spek WMR. spek gaji WMR ya guys ya. Oh ya, terpaksa nih gue trondolin dulu, karena posisi juga mau gue perbaikin. Mungkin gue bikin video nanti kalau udah sehatan Blacky. Sementara ini gue bikin video-video tentang ini aja dulu, cara menanggulangi overhead. Ya mungkin itu tadi kalian harus sering cek ini sensor-sensor suhu ini, karena dia penting banget ya guys ya. Saat di jalan kalau mau punya kipas mati, motor kalian panas, itu bisa bikin overhead. Karena sirkulasi air radiator itu dia tetap berjalan tapi tidak ada pendinginnya guys ya. Jadi kayak kurang aja gitu. Nah ini juga banyak banget yang udah mulai korosi. Ya faktor motor juga udah posisi udah tua ya guys ya. Gue dapat dari 2009, sekarang udah 2022. Nah itu tadi kalau per head, gasket ini sih di head ini juga dia bisa ngerenggang, dan oli pun bisa ngerembes dari sini. Ini kemarin udah ngerembes juga, tapi gue lapin lagi. Ya mungkin karena faktor itu juga kali, overhead. Itu tadi buat kalian kalau yang overhead kipas mati, tadi udah gue jelasin cara ngeceknya gimana. Tinggal kalian praktikin aja kalau lagi bermasalah. Sisanya kalian bisa pasang sendiri atau bisa kalian bawa ke bengkel. Nah mana ya tadi ya, mana ya. Nah sebelum kalian ngelepas si bocil ini ya, barang kecil ini, pertama kalian harus kuras dulu radiatornya, air radiator. Kalian kuras, kalian bisa kuras di sini, di bawah sini ada baut, pas di tengah-tengah sini. Nah kelihatan gak ya? Nah, di sinilah. Di sini ada baut, kalian bisa keluarin dari sini air radiatornya, atau bisa juga dari dekat sini, lubang baut di sini. Bentar gue zoom dulu. Nah di sini ya, baut yang ini kalian bisa keluarin dari sini juga air radiatornya. Setelah kalian keluarkan, baru kalian bisa lepas ini.
Nah, setelah kalian lepas, kalian gunain tips yang dari gua tadi. Pertama, yaitu gue ulangin lagi ya. Yang pertama, kalian bisa jumper. Yang kedua, kalian bisa bakar, tapi dalam posisi ini ya. Nggak perlu kalian kontak pun bisa nyala. Jadi, tanpa kalian kontak pun, bila kalian jumper, dia bakalan nyala ya guys ya, kipasnya. Tapi kalau emang kipasnya yang mati, di jumper pun, dia nggak akan nyala gitu. Gua ralat lagi, maksudnya kalau dalam arti dibakar itu kalian bukan bakar semua ya guys ya, tapi kalian bakar ini aja, kalian bakar ujungnya, bisa pakai korek gas sampai beberapa panas. Ketika udah panas dan kipas nggak nyala, otomatis kipas yang bermasalah. Tapi sebelum kalian cek ke kipasnya, kalian bisa cek pengukur suhu yang ada di sebelah kanan ya guys ya. Ini gue tunjukin. Nah, kalian bisa cek di sini juga kipas nggak mau nyala, udah pasti fix kipas yang bermasalah. Pas kalian jumper kipas nyala, berarti ini nggak ada masalah intinya. Berarti yang masalah adalah ini. Nah, ini dia pengukur suhu yang kedua ya guys ya, selain yang tadi. Ini dia. Sorry gelap ya guys ya, soalnya gua ngevideoin ini pakai handphone. Nah, kalian juga ya guys ya, di ujung ketika kalian lepas dia ada ujungnya, nanti ujungnya kalian korek juga. Kalau tetap nggak nyala, berarti udah fix kipasnya yang bermasalah. Jadi ketika kipas radiator kalian nggak nyala, lebih baik jangan berpikiran dulu bahwa kipas kalian yang mati. Jadi kalian bisa ngelakuin tahap-tahapan pengecekan yang tadi gue jelasin ya guys ya. Dan ini radiatornya juga kosong, karena emang udah gue kuras. Niatnya sih gue pengen bersihin total, gue perbaiki semua, baru gue isi radiator. Sebenarnya masih ada lagi sih pekerjaannya yang harus gue lakuin, yaitu ganti gasket dan pipa radiator yang ada di kepala headnya. Cuman kayaknya itu bakal gue lakuin nanti. Gue lebih fokus ganti ini dulu ya guys ya. Karena kalau mau ke bengkel juga, kalau posisi ini nggak ada, takutnya motor panas, kipas nggak nyala juga kan, repot juga ya guys ya. Nanti yang ada malah tambah parah. Ya mungkin itu aja tips-tips yang bisa gue bagiin di video kali ini. Semoga bermanfaat. Bila mana di video ini ada yang nggak jelas atau ada yang kalian ingin tanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton video gua kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Bye bye.